Halo, selamat datang di Nyambung bersama kami Dina Prapto Raharja ditemani co-host saya Nadila Amani. Oke, jadi BPJS Watch selama ini sudah termasuk terkenal di jagat media di Indonesia sebagai kelompok yang rutin dan terus menyuarakan perbaikan akses dan mutu layanan jaminan sosial. Baik itu Jamsos Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan maupun Jamsos Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pak Timbul, coba dong ceritain apa aja sih kerja-kerja BPJS Watch dan seperti apa sistem kerjanya. Ya, terima kasih. Jadi BPJS Watch adalah lembaga kajian dan advokasi untuk pelaksanaan jaminan sosial yang memang sesuai Undang-Undang 24 tahun 2011 kan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk program JKN dan BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan yang sekarang muncul yang baru jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kami melakukan advokasi regulasi dan melakukan advokasi kasus yang memang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial. Kami senantiasa melakukan advokasi kasus ya, misalnya untuk kesehatan, bagaimana untuk membantu pasien yang memang mengalami kesulitan mendapatkan ruang perawatan, bagaimana pasien yang disuruh membeli obat sendiri, bagaimana peserta JKN yang mengalami kesulitan ketika dia harus dinonaktifkan sepihak oleh pemerintah untuk kasus PBI, kemudian bagaimana juga untuk pekerja yang ter-PHK yang harusnya mendapatkan pelayanan JKN maksimal 6 bulan ternyata langsung diputus dan sebagainya. Jadi ini yang memang kita melakukan kerja-kerja advokasi. Demikian juga di BPJS Ketenagakerjaan bagaimana mencairkan JHT yang sulit karena tidak punya paklaring, atau bagaimana juga mengalami kesulitan melakukan klaim ketika ada kecelakaan kerja gitu ya. Dan bagaimana juga terkait dengan koordinasi antara penyelenggara jaminan sosial yaitu Jasara Harja, kemudian juga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ketika seorang pekerja mengalami kecelakaan lalu lintas, kecelakaan ganda dan sebagainya. Itu juga yang menjadi tugas-tugas kita melakukan advokasi langsung ke pasiennya. Nah, memang tentunya pelaksanaan advokasi di tingkat pelaksanaan ini ya, di tingkat prakteknya di lapangan itu sangat terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan regulasi. Oleh sebab itu kita juga melakukan advokasi sisi regulasi. Kemudian untuk pendampingan di advokasi regulasi biasanya kegiatannya seperti apa? Ya, kami dari BPJS Watch biasanya melakukan diskusi pendalaman terkait dengan materi dan kemudian kami mencoba menampilkan atau memberikan solusinya apa yang menjadi harapan kita ke depannya seperti itu. Jadi kita melibatkan tokoh-tokoh untuk mendapatkan pencerahan tentang regulasi-regulasi ini seperti itu. Nah tadi mungkin bisa dikasih contoh ya, apa saja yang sudah dikerjakan untuk advokasi regulasi maupun pendampingan kasus di bidang BPJS Kesehatan. Misalnya terkait dengan anak baru lahir untuk program JKN ya, yang menurut Perpres 82 2018 untuk orang tuanya yang merupakan peserta JKN, dia langsung bisa anak lahir, bayi ini lahir, didaftar langsung mendapatkan pelayanan JKN, menjadi otomatis peserta setelah lahir, didaftar, bayar iuran langsung. Nah, tetapi bagi peserta dari orang tua yang bukan peserta JKN, dia harus mengikuti masa aktivasi 14 hari, ya, daftar, nunggu 14 hari, baru bayar iuran, kemudian baru menjadi peserta. Yang menurut saya, kan si bayi yang baru lahir ini harus mendapatkan pelayanan yang sama, tidak boleh diskriminatif. Dan si bayi ini kan tidak pernah mau memilih dari orang tuanya yang sudah menjadi peserta JKN atau tidak. Nah, dalam rangka untuk menurunkan tingkat kematian ibu dan anak ketika melahirkan, bayi ini juga kan harus mendapatkan proteksi perlindungan untuk dijamin oleh JKN. Oleh sebab itu, kalaupun ada
kepastian bahwa orang tuanya belum ikut JKN, ya tetap si bayi ini jangan diskriminasi. Nah ini yang menurut saya ada mekanisme misalnya dendanya lah kepada si orang tua, bagaimana pembayarannya lebih. Yang pasti si bayi ketika lahir harus mendapatkan pelayanan yang sama, baik dari orang tua yang menjadi peserta JKN ataupun yang belum menjadi peserta JKN, supaya nyawa si bayi ketika dia masuk NICU ya dengan biaya yang lebih mahal dan sebagainya itu bisa teratasi dan sebagainya. Itu misalnya dari sisi regulasi. Sekarang kalau untuk kasus yang pernah didampingi juga advokasi regulasi di bidang BPJS Ketenagakerjaan apa aja Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, untuk BPJS Ketenagakerjaan kami membantu peserta yang mengalami kesulitan mencairkan JHT, jika mereka juga mengalami kecelakaan kerja, bagaimana mendapatkan pembiayaan, kemudian juga ketika mengalami kematian ya, dan kemudian yang relatif lebih banyak tuh kerja yang terkena PHK tapi dia mengalami penyakit akibat kerja. Nah ini yang juga kita bantu untuk mendapatkan penjaminan dari BPJS Ketenagakerjaan.